Buruh. Oke. Buruh guys. Guys, kita lagi proses pasang oksigen sensor ya. Kalian biar clear DTC-nya bener-bener clear. Kita udah dapat ecunya second. Nih di pilok-pilok dicoret-coret buat segel yo. Karena second jadi terus supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yo dicoret-coret ngene iki yo. Kalau nanti di sini nggak bisa dipakai kan kita bisa balikin yo. Nah, ini sebelum dipasang ecunya kita udah ganti oksigen sensor, kita cek dulu ecu yang lamanya. Cendek. Oh, murah ini. Hitam. Ecunya nah. Oksigen sensornya hitam gosong. Udah lama nggak kepake yo. Terus hitam ini kenapa? Karena boros bahan bakar. Biasanya kalau ini mati, dia mode tidur yo. Oh iya. Mode opo? Pokoknya dikasih bahan bakar sebanyak-banyaknya. Yang penting mesin masih bisa nyala, tenaga masih dapat lah. Tapi kalau yang rusak seperti ini, nah, oke lanjut kita kan bakal install ecu yo. Kita bakal install ecu dengan kode yang sama dengan bawaannya. Yo, kenapa kok akhirnya ecunya diganti, Mas? Nah, ecu bukannya bisa diperbaiki, betul bisa diperbaiki. Nah, karena unit ini kita dapat pengetahuan yang lebih. Yo. Karena unit ini kita dapat pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang ecu. Jadi ecu jenis ini dia pakai prosesornya itu yang di bawah lah, pokoknya anggap aja yang murah gitu yo. Makanya untuk beberapa para tuning itu nggak mau remap ecu jenis ini karena proses remapnya lebih sulit daripada si unit-unit yang lain yo, ecu-ecu yang lain. Jadi si ecunya itu termasuk prosesornya yang biasa gitu yo. Jadi memorinya juga nggak sebesar yang bagus gitu. Jadi yo makanya males gitu. Terus tuning ini itu disebut coding karena memasukkan data baru ke prosesor yo. Jadi kalau ganti prosesor baru kan kosong. Nah, itu nggak sesuai dengan harga servisnya gitu loh. Sebenarnya tetap bisa diganti prosesor, cuman proses coding tetek bengek kan gitu. Nah, untuk ecu jenis ini kita bisa PNP karena dia non IMO yo, non IMO. Pokoknya tinggal tempel pelek ngono yo, penak nempel pelek ngono yo. Oke, kita coba sebelum kita ganti ecu. Dor. Oke, dor langsung nyala. Oke, yo. Setelah dor pasti nyala. Karena apa? Karena CMP-nya agak kebaca. Yo. Oke. Wes. Gitu. Tak matiin. Kita scan dulu pakai ecu yang ini, DTC-nya oksigen sensor hilang apa belum? Kita cek dulu. Kalau CMP jangan harap hilang karena nggak mungkin hilang yo. Karena yang rusak itu prosesor di dalam ecunya. Oke, kita lanjut scan. Oke, ini udah masuk. Kita tinggal cek DTC yo. Oke, kita cek DTC apa yang terjadi. Oke, kunci kontak on. Oke. Default kode. Aduh. Nih, oksigen sensor sirkuit yo, kita nyalain dulu. Ini udah nyala, kita clear DTC. Oksigen sensornya harusnya clear. Oke, tinggal ini yo. Ini yang buandel. Nah, ini kerusakannya ternyata ada pada ecunya. Yo, harusnya ketika kita pasang ecu yang sekarang, tadi kan di sana udah dites juga. Harusnya clear DTC, nggak ada lagi DTC. Yo. Oke, jangan ditutup-tutupin ini. Kasihan, yo. Oke. Clear. Yuk, pasang ecunya. Scannernya nggak usah dicabut, yo. Scanner nggak usah dicabut, ownernya pulang, guys. Ngambil scanner nggak usah dicabut, ini cabut. 1 2 3. Oke,
kita pasang yang baru. Sebelum kita pasang beneran, kita cobain dulu ya. Mudah-mudahan aman sih. Endi toki. Oh, ini yang sini guys ya. Piye toki? Oh, kebalik guys. Soketku kebalik yo. Ini kalau kebalik nggak bisa dipasang toh. Jadi jangan takut-takut yo. Oke. Tuh yang ini susah, saya tak colokin. Oke, next pastiin si soketnya nancap semua, pastiin klik semua ya. Pastiin kliknya udah. Gini. Munyer ya. Oke. Ini kita keluar dulu. Kita kunci kontak on. Oke, biar ecunya baca data yang baru dulu. Nyalain mesin. Siapa tahu langsung mati guys. Yo, clear DTC yo. Alhamdulillah, owner pasti bisa senyum. Oke, kita cek di sini apakah DTC-nya ada. Kita cek clear kode 0 DTC, artinya clear, ecu normal. Oke, jadi untuk kasus-kasus seperti ini itu nggak semudah yang kita bayangkan. Enak ya, semut. Oke, nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita bayangkan. Kenapa kok tak bilang begitu? Aduh, orang tak keluarin cabut. Jadi kerusakan itu bisa diurut atau bisa kita cari jejaknya dari mana. Kita cari jejaknya dari mana asalnya, kerusakannya seperti apa. Seperti ini kemarin di video episode sebelumnya kita coba cek timing, sudah kita cek camshaft. Biasanya kan salah camshaft kalau unitnya habis dibongkar-bongkar gini. Nah, dan ternyata camshaftnya itu bener, filter VVDI nya ada. Camshaftnya itu yang beda kan intake camshaft, jadi angkanya itu lebih tinggi angkatan klep intake camshaft 15 daripada 13, tapi untuk exhaust camshaftnya 15 dan 13 sama. Jadi kita dapat kesimpulan baru untuk memeriksa kesalahan atau perbedaan camshaft 13 dan 15. Pastiin aja intake camshaftnya lebih lebar angkanya daripada exhaust camshaft gitu ya. Kalau exhaust dan intake camshaftnya sama lebarnya atau diukur itu cam loopnya sama, itu pasti punya 1,3. Kode udah nggak kepake lagi karena kode itu bisa jadi kode produksi dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi begini, kita bisa pastiin, kita bisa urut. Misal DTC nya ya, kalau kerusakan ecu, kerusakan yang ditimbulkan oleh prosesor ecu biasanya dua yo. Yang pertama, DTC CKP permanen kayak gini tadi, nggak bisa dihapus meskipun dengan cara apapun, cabut baterai, hapus pakai scanner, nggak bisa dihapus, pasti muncul itu yo. Kalau DTC itu masih bisa dihapus dan hilang tapi nanti muncul lagi, itu kemungkinan karena sensor, karena di mesinnya sendiri, karena wiringnya gitu yo. Gitu. Tapi kalau udah permanen dua, CMP dan CKP itu pasti prosesor kalau permanen yo. Untuk yang lainnya itu misal ada permanen gitu bisa diperbaiki karena spare partnya nggak seberapa mahal dan pengerjaannya nggak seberapa ribet. Kalau prosesor itu seperti di awal video tak sampaikan, ketika kita ganti prosesor baru kita harus input data baru, tuning untuk mesinnya. Nah itu bisa jadi mesinnya tambah enak, bisa jadi tambah loyo kan gitu. Nah makanya banyak sekali para tuning-tuning ecu itu yang ecu bagus-bagus tapi menolak untuk mengurus atau tuning atau remap ecu jenis ini yo, karena prosesnya lebih ribet daripada unit yang lain. Wes clear DTC nya aman.
bersih, tak tinggal kita tes drive. Oh, bersih toh. Wis mati. Rasanya lebih enak, yo. RPM-nya tenang, mesinnya rata, yo. Itu tinggal tak rapi-rapiin situ. Ini segini aja. Mau namui pada hari ini untuk install ecu jenis ini kita bisa PNP, yo. Penak nempel pelek ngono, gitu yo. Penak nempel pelek. Terus untuk jenis yang lain, meskipun mesinnya sama nih, contoh Rasterios, dia kan pakai immobilizer meskipun kontaknya kayak gini. Meskipun kunci kontaknya kayak gini, di dalamnya ada chipnya. Itu prosesnya beda lagi. Misal kita proses ganti ecu baru, kita harus coding imonya ke ecu untuk mengenalkan si immobilizer dengan ecunya gitu. Tapi kalau yang immobilizernya ada di dalam ecu, ya tinggal program gitu ya. Ada sih beberapa yang immobilizernya langsung di dalam ecu, ada juga yang di luar ecu, ada juga yang cuman pakai modul bisa di bypass gitu ya, macam-macam. Oke, enak ya mesin ini yo, halus guys. Kemarin juga halus sih, tapi tetapnya panjang yo, kayak tadi tuh yo. Itu kan dari kemarin sore nggak dinyalain, panjang sih, nganggup banget. Oke, tinggal test drive. Yuk kita test drive yuk, biar dimundurin sama Om Peri, aku tak naik kiri. Oke, next. Ini ecu yang lamanya kode BZ450, yang baru juga kodenya sama BZ450. Ini kita lihat seperti apa. Sekilas kondisinya normal yo. Gue tahu komputer sekolah. Otomotif. Oh, ala otomotif reso danten ya guys. Prosesornya itu kalau nggak salah ini memorinya. Yo, ini memori. Ini prosesornya, ini bisa diganti, yo. Apa sih ya gak bisa yo. Tapi proses penggantiannya itu makan waktu lama dan biayanya mahal. Nggak kayak misal api hilang satu atau injektor hilang satu nggak keluar gitu yo. Jadi mungkin gini-gini loh, kecil-kecil ini harganya nggak mahal. Terus servisnya juga paling sekitar 750.000 sampai 1,5 juta kan gitu. Nah, terus lek sing rusak prosesore, terus kalau misal ganti prosesor itu harus coding data baru, yo merepotkan. Yo hasilnya juga masih belum teruji. Jadi makanya mereka nggak mau mengerjakan kasus seperti ini gitu yo. Ya wes, itu biar dipinggirin dulu, biar dikeluarin mobilnya. Kita test drive. Oke, next kita test drive. Rem tangan ini lho rata naik gini. Oh, hidup enak sekarang guys. Wah, tenaga nih 1.5 loh. Harus lo lali lo rime lo. Ya rime belum dibenerin guys. Sentralnya apa? Brake master atau master rem atas. Neng kono toh? Saya kenal opo rusak malah coto malah serang kena dandani. Saya kan paling kono dulu 400-an beli baru ya guys, brake master. Sekarang meskipun dia mati nggak sengaja, mati kita mundur telat ngelepas kopling atau telat nginjek kopling itu yo nggak susah. Kemarin kalau mati nggak sengaja gitu, walah dihidupin susah guys. Starter dowo panjang yo, weh joki nih oplak. Sakit rasa green lagi. Kasih kanan, kita agak jauhan ya sebenarnya ya. Jadi lewat belakang garasi itu bisa ya. Wingi lek ngene iki, kemarin pas begini yo. Kita mau habis belok itu, walah terbang-terbang guys. Nyes, ingat gak kayak video yang Innova salah ecu? Nah, kayak gitu rasanya, karena CMP-nya gak kebaca. Cek engine, mati, man. Enak, tenaganya keluar sekarang ya. Wah, 1.5. Ini ciri-cirinya kalau udah enak gini, nanti 2 atau 3 bulan yang akan datang pasti kardannya jebol. Biasa settingannya Om Peri pasti rusak kardan. Ngapa kok rusak kardannya? Karena kalau mesinnya enak nurut sama jokinya, ya, meskipun jokinya ganti-ganti,
itu kan kamu ngegasnya seenakmu sendiri, sak karepe udelmu dhewe. Rusak kardane yo. Terus nancep ke pater toh, ke bebes, gasak-gasak ya, apalagi yang mau hancur kalau nggak gardan. Kalau transmisi jarang, karena transmisi kamu bisa pindahin. Tapi kalau transmisi nggak bisa pindahin yo nggak tahu. Kampas kopling kalau mesinnya enak gini pasti jarang habis karena kamu jarang gantung-gantung. Mantap. Kaki depan halus. Oke, kita udah selesai test drive-nya. Sekian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Caksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.